Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Maizati, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Lebong. Pada kesempatan kali ini adalah tugas untuk pelaksanaan aksi nyata coaching supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini adalah kegiatan pra-observasi sebelum supervisi akademiknya dilaksanakan di kelas. Adapun yang menjadi guru coaching saya yaitu adalah Ibu Dwi Febri Sahyatwani. Beliau adalah guru biologi yang nantinya akan menjadi guru yang akan saya supervisi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Dewi. Selamat pagi ya. Kita bertemu sebelum supervisi akademik di kelas nanti ya, Ibu ya, supaya supervisinya nanti berjalan lancar dan kita perlu melakukan percakapan pra-observasi kita di kelas. Supervisi akademik ini bertujuan untuk melihat perkembangan Ibu Dwi dalam kompetensi mengajarnya, bukan mencari kesalahan Ibu Dwi itu bukan. Oke Bu Dwi, untuk sebelumnya itu kita menyepakati hari apa ya kita akan melakukan supervisi akademiknya. Untuk harinya bagaimana kalau hari Senin minggu depan Ibu? Tanggal 23. Oke. Ya. Senin Tanggal 23. 23 Januari ya. Ya. Oke. Terus di kelas berapa ya Bu Dwi ya? Untuk kelas kita coba kelas 11 IPA 2 ya. 11 IPA 2. Ya. Berapa jam pertemuan itu ya Bu Dwi ya? Kali Senin itu 2 jam, itu nanti jam 7 dan 8. Oke, berarti 2 kali 45 JP ya Bu Dwi ya? Oke. Ibu Dwi ini kan ngajar biologi ya? Iya Bu. Oke. Nanti mata pelajarannya biologi. Oke, nanti berarti kita akan supervisi akademiknya di kelas hari Senin tanggal 23 Januari 2023 di kelas 11 IPA 2 selama 2 kali 45 menit. Oke. Kira-kira ya Bu Dwi nanti pas kita di kelas nanti tujuan pembelajarannya itu apa ya? Untuk tujuan itu karena materinya hari Senin itu tentang peredaran darah Bu. Jadi saya mau tujuannya itu nanti peserta didiknya mampu untuk menganalisis organ peredaran darah. Nah, kemudian nanti dengan diskusi dan terakhirnya saya mengharapkan peserta didik itu mampu menyajikan laporan hasil diskusinya dengan terampil dan benar. Oke. Dari berarti Ibu Dwi itu mau anakku mampu menganalisis peredaran darah organnya ya. Lalu terakhir nanti untuk keterampilannya Mereka menyajikan. Mereka mampu menyajikannya ya. Oke. Lalu dari tujuan pembelajaran itu tuh area pengembangan yang hendak Ibu Dwi capai itu apa ya? Untuk area karena tadi dia dari itu, jadi saya mengharapkan peserta didik itu terlihat keaktifannya Bu. Oke. Ini mereka kan berdiskusi, jadi dengan kelompok yang sudah saya buat, saya ingin lihat keaktifan mereka, bertukar pikiran, kemudian ada keterampilan berpikir tingkat tingginya dalam menganalisis, ya itu nanti yang saya mau amati. Oke. Berarti di sini nanti Ibu Dwi itu pengen melihat keaktifan anak dalam berdiskusi untuk mencapai tingkat berpikirnya kritis gitu ya, tingkat tingginya seperti itu. Oke, dari area pengembangan tadi itu, strategi apa yang Ibu Dwi persiapkan sehingga anak itu bisa mencapai keterampilannya untuk berpikir tingkat tinggi? Nah, untuk strateginya itu Bu, saya menerapkan model pembelajaran ya. Salah satunya model pembelajaran yang dituntut ya di kurikulum 2013 ini model PBL, problem based learning ya. Jadi model itu kan mengacu adanya satu masalah ya Bu. Dan jadi nanti saya menampilkan sebuah permasalahan dulu tentang bagaimana sih darah dalam tubuh kita ini bisa beredar mengalir dari bagian tubuh bawah ke atas atau sebaliknya. Nah, jadi nanti dari masalah itu mereka kan mencari jawabannya bagaimana. Oke, berarti strategi Ibu Dwi Pusiko itu adalah model pembelajaran PBL dengan suatu masalah gitu ya. Oke. Lalu nih tadi kan area pengembangan Ibu Dwi juga adalah keaktifan berdiskusi untuk mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi.
Terus di dalam model PBL ini, strategi apa yang Ibu dipersiapkan untuk mereka tuh kira-kira anak tuh bisa aktif berdiskusi gitu? Saya nanti coba membuat kelompok ya. Nah, kelompok itu heterogen ya, jangan homogen kan. Jadi ada yang anak yang kemampuannya sedang, tinggi itu dijadikan satu kelompok supaya kelihatan cara mereka bertukar pikiran. Jadi bisa terlihat kan siapa yang aktif, siapa yang masih belum aktifnya. Oke. Nanti itu kan Ibu Dwi kira-kira dari Ibu Dwi itu kan sudah mempersiapkan strateginya ya, untuk area pengembangan lebih khusus itu adalah keaktifan berdiskusi dan keterampilan lebih tinggi. Kira-kira nanti itu Ibu Dwi menemukan masalah tidak, tantangan dalam menerapkan hal tersebut nanti di kelas, kira-kira ada nggak tantangan Ibu Dwi? Kalau tantangan tadi Bu, karena anak sedihnya heterogen, pasti kan kelihatan itu yang kurang aktif tuh mungkin ada keminderan sama yang teman mereka yang anak pintar mungkin ya. Nah, kemudian tantangan juga nanti bisa pengajian, saat presentasi. Biasanya yang sering mempresentasikan orang-orang yang keterampilannya cakapnya, yang dianggap pintar, yang bisa berpresentasi gitu. Jadi tantangannya itu sebenarnya kita kan maunya mereka semua berkontribusi gitu. Iya, oke, bagus sekali ya Bu Dwi ya. Kira-kira nih dari tantangan yang sudah Ibu Dwi pikirkan nih, solusi apa yang akan Ibu Dwi terapkan nanti jika tantangan itu terjadi di kelas nantinya? Kalau solusinya mungkin masalah dievaluasi dulu ya. Strateginya bagaimana gitu? Mungkin saya ingin menerapkan reward mungkin ya. Ini siapa yang aktif ya kan, siapa yang bisa prestasinya bagus, mungkin nanti dapat reward gitu, apa ada kecil-kecilan sebagai applause untuk mereka kan. Jadi mereka tertarik untuk masih harus lebih lagi biar dapat pujian atau apa gitu. Oke, bagus sekali ya strategi yang sudah Ibu Dwi persiapkan. Saya rasa untuk percakapan praobservasi kita hari ini cukup sampai sini Ibu Dwi. Nanti kita bertemu hari Senin, insya Allah kita akan melakukan supervisi akademi. Semoga apa yang Ibu Dwi harapkan di area pengembangan itu tercapai. Dan strategi yang sudah Ibu Dwi persiapkan seoptimal mungkin nanti juga bisa Ibu Dwi terapkan. Oke, sekian Ibu Dwi ya untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Dek? Ada yang tidak masuk? Berarti masuk semua ya? Alhamdulillah ya. Nah, kalau begitu sebelum kita memulai pelajaran ya, seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan kita pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah. Masih ingat materi kita minggu lalu apa? Tentang apa? Peredaran darah. Tentang apa? Tentang darah, golongan darah ya, golongan darah. Masih ingat Kak? Ya, apa fungsi darah kemarin? Yuk, siapa yang bisa? Masih ingat? Bella Rosa.
Jebak denyut. Nah, apakah? Iya, seperti itu. Nah, kalau begitu ya, silakan ibu memulai video. Silakan kalian tonton dulu, simak dulu. Nanti ibu akan berikan satu pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, silakan disimak dulu. Every time you put your hand to your chest. But do you have any idea what's really going on in there, or what keeps your heart ticking as it should? Every day, your heart beats about 100,000 times, sending 2,000 gallons of blood surging through your body. It's no bigger than your fist. Your heart has the mighty job of keeping the blood flowing through 60,000 miles of blood vessels that feed your organs and tissues. Food, water, and oxygen are essential for the existence of human life. Blood transports all these substances through various channels called blood vessels. Blood vessels involves arteries. Nah, dari gambar itu ada 3 pertanyaan yang bisa kalian buat. Tadi jalurnya berpeta, kemudian ada garis merah, garis biru beredar dari atas ke bawah, kanan, ke kiri, dan sebaliknya. Ada 3 pertanyaan yang ingin kalian ketahui dari paparan video itu. Apa nak?
bahwa peredaran darah itu ada dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kalau betul-betul saya pahami, lanjut kuis. Silakan buka link kuis di grup WA, siapkan HP kalian masing-masing. Ada 5 soal kuisnya tentang peredaran darah ya. Kerjakan, pilih yang ibu kalian di grup WA. Pilih itu, ada 5 soal dalam kurun waktu 5 menit. Satu soal 1 menit. Jangan tengok kanan kiri, kerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai kuisnya? Ya, sudah ya. Kalau sudah, nah berarti pertemuan kita di minggu depan itu tentang gangguan sistem padang darah. Siapkan HP-nya ya, kemudian alat tulisnya, LKPD-nya dan ibu nanti. Kalau seperti itu, ibu akhiri pertemuan kita hari ini ya. Silakan pimpin aja doa penutup kita kelas. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini Kamis tanggal 16 Maret 2023 bertempat di Lab Biologi SMA Negeri 5 Lebong. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbincangan singkat atau perbincangan santai dengan Ibu Dwi Febisyahrohni, di mana beberapa hari yang lalu setelah melakukan supervisi akademik atau observasi di kelas Ibu Dwi ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi coaching pasca observasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Dewi Mezati, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Lebong, dan didampingi oleh Bapak Fabian Bida sebagai pengajar praktik saya. Oke, kita mulai ya Ibu Dwi. Ya, selamat pagi Ibu Dwi. Bagi juga Bu Dewi. Ya, bagaimana kabar Ibu Dwi pagi hari ini? Untuk kabar alhamdulillah sehat ya. Oke, alhamdulillah sehat ya. Baiklah Bu Dwi, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit ya, di mana beberapa hari yang lalu kita telah melakukan supervisi ya, di mana saya mengobservasi praktik pembelajaran yang sudah Ibu Dwi lakukan di kelas. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan sederhana lah terkait bagaimana menurut Ibu Dwi sendiri tentang praktik pembelajaran yang sudah Ibu Dwi lakukan. Oke, terus kira-kira nih dari percakapan hari ini Ibu Dwi ingin mendapatkan apa dari hasil percakapan kita hari ini? Kalau mau ditanya tentang apa, saya ingin mendapatkan satu pengalaman, pengalaman mungkin refleksi hasil pelaksanaan proses pembelajaran yang telah saya lakukan di minggu lalu, yang mana kemarin Ibu sebagai supervisornya ya. Nah, jadi saya ingin mendapatkan seperti refleksi, evaluasi dari hasil yang sudah saya lakukan kepada siswa-siswa saya kemarin. Oke, berarti Ibu Dwi ingin merefleksi ya pembelajaran dari yang sudah kita laksanakan kemarin. Oke, selanjutnya nih, bagaimana perasaan Ibu Dwi setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Ya, untuk yang telah saya lakukan itu yang pertama saya senang kalau untuk diri sendiri ya, karena kita sebagai guru kan menyampaikan informasi kepada siswa, jadi senang kemudian melihat antusias dari siswa itu sendiri, keaktifan siswa. Siswa mengikuti arahan dari saya sebagai gurunya, jadi saya merasa yang pertama puas sekali
proses pembelajaran yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu itu menurut Ibu Dwi sendiri sudah sesuai dengan apa Ibu Dwi rencanakan apa belum? Ya, untuk minggu lalu itu Bu, saya rasa sudah sesuai ya, walaupun mungkin pasti ada kekurangan di sana sininya. Nah, tapi saya rasa itu kemarin sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan, mulai dari apa tujuan yang ingin saya capai saat itu, kemudian bagaimana nanti siswanya itu saya arahkan untuk melakukan kegiatannya. Nah, dari hasil yang terlihat sudah sesuai dengan yang saya rencanakan sebelumnya. Oke, berarti menurut Ibu Dwi sudah sesuai lah sesuai Iya. apa yang sudah Ibu Dwi rencanakan kemarin ya. Terus terkait dengan tujuan nih, waktu pembicaraan kita pra observasi kemarin ya, Ibu Dwi telah menyampaikan tujuan yang akan Ibu Dwi sampaikan, yang ingin Ibu Dwi capai. Nih, kira-kira menurut Ibu Dwi bagaimana ketercapaian kompetensi siswa jika dikaitkan dengan tujuan itu? Ya, kemarin itu saya mengambil kompetensi KD 3.7 ya Bu, tentang materi itu tentang mekanisme keadaan darah. Nah, kemudian saya menginginkan tujuan si siswanya supaya bisa mengetahui, kemudian menganalisis bagaimana sih keadaan darah di tubuh manusia sendiri. Nah, dari tujuan itu, dari hasil tesnya di akhir pelajaran, saya lihat dan saya rasa kompetensi yang saya inginkan itu tercapai. Ya, dari segi keterampilannya, kemudian pengetahuannya, sikapnya, itu. Berarti menurut Ibu Dwi kompetensi sesuai tujuannya tercapai Iya. baik dari segi kognitifnya, ya, sikapnya, aktif. Terus terkait dengan proses pembelajaran jarak ini, apa yang kira-kira menurut Ibu Dwi itu yang sudah baik, yang baik itu yang perlu dipertahankan selanjutnya, dan menurut Ibu Dwi dari proses pembelajaran kemarin itu apa juga yang masih kurang yang perlu Ibu Dwi perbaiki di kemudian hari? Kita bicara kurangnya dulu. Oke. Kalau kurangnya mungkin kemarin itu saat saya menampilkan video video untuk menampilkan masalah. Nah, kebetulan minggu lalu saya menerapkan model pembelajaran PBL, problem learning. Iya. Nah, saya menampilkan video. Nah, kurangnya kemarin videonya itu dalam bahasa Inggris. Oh iya. Jadi bahasa yang cukup asing bagi siswa. Nah, jadi mungkin siswa agak bingung mungkinnya menerangkan itu bagaimana sih ceritanya gitu. Jadi mereka hanya melihat dari alur gambarnya saja. Kemudian juga mungkin dari cara saya, menurut saya dari cara saya mengelola kelompok kecil saat berdiskusi, nah belum merata ke seluruh kelompok gitu. Nah, untuk yang baiknya yang saya rasa dan saya harus pertahankan untuk kedepannya itu kalau bagi saya sudah merasa menerapkan pembelajaran yang sesuai tuntutan kurikulum 2013 ya, apalagi berintegrasi dengan ICT, kemudian berinteraksi dengan 4C ya Bu, ada critical kemarin, communication, kolaborasi, kreatif. Nah, itu kemarin sudah terlihat. Nah, jadi saya pengen untuk kedepannya itu yang bakal saya pertahankan. Oke. Berarti di sini ya Ibu Dwi itu sudah menerapkan sesuai tuntutan kurikulum gitu ya, dan juga telah menggunakan ICT sebagai teknologi ya, pemanfaatan teknologi, dan juga menerapkan 4C gitu ya. Terus di sini karena Ibu Dwi menurut ini nih kurangnya itu karena penggunaan media videonya ya, karena bahasa Inggris sehingga menyulitkan siswa dalam memahami materinya. Nah, kira-kira ini kalau terkait perkembangan nih, Ibu Dwi kan sudah menemukan kekurangan tadi kan video berbahasa Inggris sehingga menyulitkan siswanya memang sulit memahami. Terus pengelolaan kelompok kecil yang belum merata di dalam ketika diskusi. Nah, kira-kira menurut Ibu Dwi ini strategi Ibu Dwi untuk mengatasi kekurangan ini apa nih? Iya Bu, setelah selesai pembelajaran saya pikir-pikir lagi ada kurangnya itu. Nah, ini mungkin untuk strategi kedepannya saya kalau menampilkan video pembelajaran itu saya akan mengambil video-video yang bahasanya
mudah dimengerti siswa. Kemudian juga tidak hanya juga menggunakan buku paket sebagai penunjang pembelajaran. Nah, tadi kan Bu harus juga ikuti kemajuan zaman ya, menggunakan teknologi. Terus strateginya juga ya untuk kedepannya ya lebih banyak lagi menerapkan berbagai macam strategi, metode, model-model pengajaran yang baik yang bisa membentuk siswa itu untuk lebih senang belajar, belajar. Nah, kalau yang di kelompok, membimbing kelompok tadi ya, untuk kedepannya saya bisa lebih merata lagi. Jadi setidaknya ada feedbacknya dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Gitu. Oke, berbagai kelompok ini. Ya. Berarti Ibu Dwi di sini pastinya nanti akan mencoba mencari pembelajaran dengan bahasa yang Indonesia gitu ya. Yang mudah dipahami oleh anak, dan juga akan menggunakan sumber-sumber belajar yang sesuai zaman ya, Iya. tidak terpaku dengan buku paket lagi Iya. gitu. Dan juga menggunakan strategi bagaimana Siswa itu bisa aktif ya, melihat. Oke. Selanjutnya nih dari sini nih, dari strategi yang sudah Ibu Dwi sampaikan nih. Nah, kira-kira menurut Ibu Dwi kapan ya, ada target waktu tidak Ibu Dwi akan melaksanakan strategi ini gitu? Untuk targetnya mungkin begini Bu, setiap saya mengajar saja gitu ya. Jadi setiap saya mengajar saya coba menerapkan berbagai macam strategi metode yang berinovasi. Kalau bisa misalkan pertemuan hari ini menggunakan games mungkin ya, kemudian pertemuan selanjutnya strategi apa lagi, jadi siswa juga tidak boring, tidak bosan. Oke. Terus dari kira-kira apakah sudah dimulai Ibu Dwi melaksanakan demikian atau masih dalam rencana atau seperti apa? Sudah dimulai, cuma masih beberapa kali pertemuan. Iya, sudah beberapa kelas yang saya coba inovasinya dilakukan. Berarti sudah mulai ya, Ibu ya? Oke. Selanjutnya karena tadi kan terkait rencana Ibu Dwi tadi kan strateginya menggunakan opsi pembelajaran, terus strategi yang untuk lebih mengaktifkan siswa belajar gitu. Dan Ibu Dwi juga sudah punya target waktu ya, ada yang sudah dilaksanakan dan juga menargetkan untuk pertemuan selanjutnya. Terus kira-kira dari hal ini siapa yang Ibu Dwi butuhkan gitu untuk bisa mendukung apa yang Ibu Dwi rencanakan itu tercapai gitu atau terlaksana dengan baik? Iya, yang pastinya pertama siswa siswa. Bantu kita ya, kemudian juga ada guru kan, dan juga media-media pendukung lainnya. Ya, mungkin dari media IT-nya, sarana-prasarana yang ada ya, sehingga mendukunglah terlaksana proses pembelajaran yang ingin saya terapkan itu. Oke, berarti Ibu Dwi pastinya yang mendukung hal utama itu adalah siswa dan media gitu. Oke Ibu Dwi, kira-kira nanti gitu ya, setelah rencana yang sudah Ibu Dwi susun ini, dari strategi yang sudah Ibu Dwi sampaikan juga tadi, ukuran keberhasilannya itu menurut Ibu yang Ibu Dwi inginkan di kemudian hari itu seperti apa? Ya, untuk ukuran keberhasilan siswa yang ingin saya capai gitu ya, saya hanya ingin siswa itu bisa kemudian tahu hal itu apa tujuan yang ingin dicapai. Kemudian saya ingin juga dari model-model yang saya terapkan, saya ingin siswa itu timbul keaktifannya, kemudian rasa senangnya untuk belajar, kerjasama untuk sama tim, kemudian rasa percaya dirinya saat dia melakukan presentasi, kemudian apresiasi dari teman-teman yang lain, jadi ada pujian kan gitu, ada nilainya gitu di antara teman-teman yang gitu. Berarti Ibu Dwi itu ukuran keberhasilannya ketika anak itu memahami tujuan hal itu ya. Jadi mereka bisa ingat untuk ketika mereka paham, ketika mereka bisa menyampaikan kembali pada waktu ditanyakan. Seperti itu maksudnya. Oke, Ibu Dwi,
bagus sekali ya rencana Ibu Dwi dan strategi yang akan Ibu Dwi terapkan gitu. Dan menggunakan strategi di mana pada saat zaman sekarang kita juga harus ya mengaktifkan siswa sebagai pusat belajar kita gitu ya Ibu Dwi ya. Jangan apa kayak istilahnya teacher oriented gitu ya. Jangan berpusat kepada guru saja. Bosan gitu kan. Bagus sekali rencana ide yang akan Ibu Dwi terapkan. Kan dari di sini apakah masih ada yang mengajar tidak yang perlu kita diskusikan atau yang perlu kita sharing lagi oleh Ibu Dwi dari proses pembelajaran yang telah ada atau rencana Ibu Dwi ke depan? Ya, saya itu apa mungkin hanya referensi saja Bu, mungkin apa masukan mungkin dari Ibu misalkan kalau teman melihat kemudian menilai mengamati ya bagaimana cara saya mengajar teman guru dengan tujuan siswa itu yang lebih mengerti materi yang saya ajarkan. Kalau misalkan ada kekurangan itu kita manusiawi ya, tapi tadi guru itu bukan berarti dia lebih hebat, dia juga harus belajar juga kan. Oke, Bibi. Kita merefleksi proses pengajaran yang sudah Ibu Dwi lakukan ya. Semua rencana atau strategi yang sudah Ibu Dwi sampaikan tadi itu sudah sangat bagus gitu dan sudah sesuai dengan tuntutan zaman yang ada. Dan juga memang seperti strategi yang Ibu Dwi sampaikan tadi, bagaimana kita mengelola kelas itu dengan ide-ide yang kayak game tadi yang Ibu Dwi sampaikan itu sangat bagus gitu karena sehingga dengan game anak tidak bosan belajar, jadi juga pembelajaran kita juga tidak menarik jadinya gitu. Nah, jadi kalau saya merefleksi pembelajaran yang Ibu Dwi lakukan itu sudah bagus gitu. Nah, dan ketika kekurangan itu ada itu pasti ada. Kita tidak maksud tidak sempurna ya. Dan rencana Ibu Dwi ini juga sudah sangat bagus gitu. Kalau bisa tuh nanti itu merencanakan pembelajaran yang lebih berpihak kepada murid lagi gitu. Sehingga yang Ibu Dwi inginkan tidak terfokus lagi ke Ibu Dwi, bisa berwujud gitu ya. Semoga. Oke Ibu Dwi, kita sudah sampai di akhir sesi percakapan pasca observasi kelas. Saya harap apapun rencana yang sudah Ibu Dwi sampaikan tadi, sudah Ibu Dwi susun, nanti bisa Ibu Dwi terapkan di kelas untuk pertemuan di kelas selanjutnya yang lebih baik gitu kan, sehingga tujuan yang Ibu Dwi sampaikan itu anak tuh bisa memahami seluruhnya gitu. Mungkin sekian ya Ibu Dwi, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Semoga apa yang sudah kita bahas berdua diskusi hari ini bermanfaat untuk Ibu Dwi lebih baik ke depannya. Amin ya. Baiklah, demikian akhir dari sesi percakapan pasca observasi coaching dengan Ibu Dwi Ferly Syahwani. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.